wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamata li rahmatihi lil alamin wal jud. Walhamdulillahilladzi manna ala awliyaihi bisbagi na'maihi wa zayyana lahum kamzal hidayati wa husna bahadihi wa wassa'alahumul ataa wa khafiya al-qabihi wa hadahum subul salam wa tariqa qurbihi wa qaddasa arwahahum wa unsa muraqabatihi wa musyahadatihi wa fataha alaihim baba dzikrihi wa ajlasahum ala kursi tauhidihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Wa qala man adzama fi maulidi kuntu syafi'a lahu yaumal qiyamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh di tempat yang mulia ini, para asyatid, para murabbi, para muallim, wabillahi sahibul bait, sahibul maqasid, Bapak Dr. Imam Setiawan, Bapak Dr. Ellen Rosiana, Bapak Edi Sutikno, wabillahi sahibul wilayah Hadratul Mukarram wal Mukarram, Bapak Wali Kota kita yang kita cintai, yang berada di tengah-tengah kita, dan Al-Mukarram wal Mukarram sahibut tarbiyah fi hadhil mujahadah ay al-alim al-alam, Bapak Kiai Bun beserta lain-lainnya, para asatid, para murabbi, pada para ustadzah, para pemangku manaqib yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, tambi tawasul mangkobat, dan sahibul awqat mantul di acara. Ada juga sesepuh dari Tahfidzul Quran Isbah Umur, Bapak Kiai Haji Badrus Salam MPD, alhamdulillah hadir juga di tengah kita, beserta Bapak Kiai Muhammad Duduk dan yang ada di Tahfidz Darul Ulum. Ini semua adalah karunia Allah yang Allah limpah berkahkan kepada bapak-bapak kita semua. Wabillahi Bapak Wali Kota kebetulan menghadiri tempat yang mulia ini, dan tadi beliau karena sibuknya, tengah-tengah kesibukan tugas, mohon pamit dan mohon doa. Oleh karena itu kita semua memarhabankan atas kedatangannya, dan beliau karena sangat repot untuk tugas melanjutkan, silakan Pak Wali Kota untuk berangkat melaksanakan tugas yang mulia. Ya Pak, mudah-mudahan. Ya, selamat jalan. Sehat-sehat ibu bapak semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini dengan karunia Allah yang tak terhingga. Karena kita untuk meniti, mendaki, menghamba di hadipan Allah Sang Pencipta Pemberi, ini adalah karunia yang tak terhingga.
Allah gabungkan kita bersama pilihan tercinta dan termulia, bahkan sebaik-baik makhluk, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah insya Allah malam yang mulia ini sedang tersambung bersama frekuensi keagungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedang bergabung bersama gelombang dan frekuensi Tahfidzul Quran Darul Mukminin, dan dengan kita semua. Inilah yang luar biasa. Walaupun beliau sudah diiliyin, dan walaupun beliau sudah 1443 dari hijrah, apalagi dari kelahiran, tapi Allah sayang pada orang Cimahi. Allah cinta kepada anak-anak negeri ini, tak Allah sambungkan. Bahkan insya Allah peluru tertinggi pecinta Nabi insya Allah diraih bangsa Indonesia yang kita cintai. Berdasarkan salah seorang arif billah, dibawa dititi dengan seorang syekhnya, ziarah ke Hujrah Salibat Habibana wa Nabiyana Muhammad. Dia jaro bersama muridnya, lalu Allah bukakan ilmu kisah, kalau istilah bahasa sufi, ataupun mukasafatul yakin, mukasafatul ghaibah. Allah bukakan, ternyata bermiliar-miliar pengikut Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir, dari berbagai negeri, ada Eropa, Afrika, Asia dan sebagainya, termasuk Timur Tengah. Di tengah-tengah kelompok-kelompok yang sangat banyak itu, ada satu kelompok yang lebih dahsyat banyaknya, dan wajahnya bukan wajah Eropa, bukan wajah Afrika. Lalu sang arif billah menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini semuanya adalah pencipta kami, pencipta engkau wahai ya Rasulullah. Oleh karena itu saya mau tanya ya Rasulullah, kelompok itu dari mana? Dari bangsa mana, negeri mana, kok terbanyak sekali? Maka Rasulullah menjawab, ini dari Amerika, ini dari Afrika, ini dari anu, ini dari anu. Itu kelompok terbanyak dan wajahnya beda dengan yang lain. Itu adalah dari negeri Indonesia. Alhamdulillah. Inilah Ru'yatus Shadiqah, salah seorang arif billah, tapi insya Allah itu adalah kacamata dia, pengalaman tajribah seorang arif billah, dan insya Allah benar. Tidak ada pengajian sebanyak di Indonesia yang mencintai baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad dengan mengekspresikan berbagai sholawat, sholawatnya wah macam-macam dia diungkapkan, termasuk tadi hadroh ataupun terbang ataupun gedrina, semuanya mengekspresikan rasa cinta kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad. Dan yang sangat kita suka, senang, bahagia, saya bertemu di tempat yang mulia ini, semua level ada di sini, dari mulai anak-anak sampai orang tua. Nah, oleh karena itu ini bahasanya mana ya yang harus disampaikan, agak kebingungan. Tapi bahagia, karena ini yang akan menjadi akan mewakili kita. Oleh karena itu dengan pendidikan tahfidz Darul Mukminin ini, dengan sholawat yang dilantunkan tadi, dengan manaqib yang dibacakan tadi, insya Allah untuk bekal para anak-anak cucu-cicit kita semua. Amin. Karena sabda Rasulullah SAW, adibu auladakum, didiklah anak-anakmu. Fa innahum makhlukun, sesungguhnya mereka itu diciptakan li zamanin, untuk zaman ghairi zamanikum, bukan zaman kamu. Ini zaman sudah milenial, betul Pak? Zaman dulu kala kita 70 tahunan, zaman manual. Bahkan mau kita surat menyurat untuk anak kita di pesantren di Leboyo misalnya, di Aceh,
di Tasikmalaya, di Bandung, di mana aja. Mesti surat menyurat kita baru sampai 2 minggu minimal kalau sampai ke Surabaya. Tapi sekarang setengah menit pun tidak sampai setengah menit. Tulfa dengan WA, dengan SMS, dengan telepon. Inilah nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Maka saya ingatkan, dan Pak Kiai, para masyayikh selalu mengingatkan, jangan lupa apa yang ada di tanbih tadi kan. Kalau kita lupa nikmat yang datang dari Allah, ya nantinya akan dicekam dengan ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan berkah tanbih, berkah tawassul, berkah manaqib, dan berkah maulid Rasul, kita semua diberkahkan kesehatan, diberkahkan rezeki, diberkahkan ilmu, diberkahkan putra putri soleh solihah, berakhlakul karimah, dan diberkahkan ibadah, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik, anak-anak yang aku cintai, dan para pemuda-pemudi dan para masyayikh, para murabbi, mari kita renungkan semua yang Allah titipkan buat kita semua, yaitu Allah menitipkan kepada kita untuk semua dijadikan alat untuk kebahagiaan kita, kedekatan kita, ketauhidan kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada kita, itu tetap harus diabadikan oleh kita. Biarkan zaman saling berganti, dari zaman batu, manual, milenial, ada lagi yang lebih dahsyat nanti, tapi ya Allah, mudah-mudahan ketauhidan kita tetap tidak tergantikan. Amin. Hanya satu Tuhan kita, hanya bernabi kepada hamba Nabi Muhammad SAW, dan Quran imam kita, mukminin mukminat saudara kita. Bekalah itu dimanapun kita berada, dan tidak boleh menjadi ada ganti yang lain, tidak boleh digantikan. Itulah, maka pupuklah anak-anak kita, anak-anak bangsa dan negeri kita yang kita cintai ini dengan ketauhidan. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu, maka khusus bagi orang tua, adibu auladakum, didiklah anak-anak dan tanamkan sedikit-sedikit. Apabila anak kita, cucu kita yang mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Jakarta, coba panggil oleh kita, titipkan dulu dakwahnya. Karena dakwah ini bukan hanya untuk para dai, dalam arti para asatid, para murabbi, para mualim saja. Silahkan untuk semuanya, khususnya orang tua kita. Panggil, nah, de, neng, titip ya sholat, titip sholat. Insya Allah walaupun pada waktu itu biasa-biasa aja pengaruh anak, tapi ucapan ibu, pesan ibu itu akan membekas masuk di memori, yang akhirnya walaupun dia menganggap sepele waktu itu, memandang sebelah mata, insya Allah tatkala ibu sudah meninggalkan dunia, dia akan merenung dan akan melaksanakan apa yang diamanatkan ibu waktu sehat. Merasa berdosa dia, kenapa aku disuruh sholat untuk pergi ke suatu tempat ataupun untuk mengunjungi sesuatu daerah, tapi aku bahkan mengabaikan. Itu ya, lewat apa? Ya Allah telah mengirim ini dengan potensi alam. Allah sediakan HP milenial ataupun HP manual, HP jadul ataupun HP Android. Manfaatkan jadi sarana dakwah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bagaimana? Sehat? Sehat Bu? Ya, awas ya, lupa baca Quran ya. Bagaimana? Udah aja dikit. Itu dakwah dahsyat Bu. Insya Allah dakwah dahsyat dari seorang ibu dan ayah. Bahkan ini ada anak-anak yang ukuran 6 tahun, 7 tahun. Sebelum Bapak Ibu hantarkan ke tahfidzul Quran, sebelum Bapak Ibu hantarkan ke berbagai pesantren, kalau Ibu paham dan ingin kekuatan, keberkahan, keuntungan, investasi abadi, mesti Ibu akan berlomba. Apa? Kalau bisa Ibu, Bapak, Fatihahnya didik dulu sama Ibu. Nah, sampai hafal. Nanti setelah dia baca Fatihah, serahkan kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Nanti akan mengalir derajat, berkah, pahala selama-lamanya, jariyah yang akan dikekalkan oleh Allah. Karena lisan anak ini kalau sudah ditanamkan dengan kalimat tauhid, lalu terus dicerahi dengan Bapak Guru, Bapak Ustadz, dipadati dengan pengertian-pengertian keimanan, keislaman, keihsanan oleh para kiai, para ustadz, para murabbi. Fatihah yang dia baca menghadap Allah dipakai sembahyang 17 kali satu hari satu malam, maka jariyahnya akan menebar ke alam barzah, akan menebar sampai di hari mahsyar, bahkan akan menghantarkan ibu sampai liqa bersama Allah. Alhamdulillah. Maka di samping Bapak Ustadz yang luar biasa yang ada di tempat yang mulia ini, coba Ibu pun juga andi. Ya. Belum bisa Fatihah, bismillahnya aja tuh. Belum bisa bismillah, ya kita serahkan segala-galanya kepada murabbinya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya akan berarti dan bermakna. Apalagi kita kalau ditelusuri dengan berbagai akademisi ilmu bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang sangat mulia, umat yang sangat agung di sisi Allah. Sehingga Allah memfirmankan kuntum khaira ummatin, kamu ini sebaik-baik umat. Berarti ibu yang ada di tempat yang mulia ini, bapak yang ada di tempat yang mulia ini, pak kiai yang ada di tempat yang mulia ini adalah sebaik-baik umat. Kalau kita bahasa porno berarti mengalahkan para anbiya wal mursalin yang lain. Karena penghulu ibu, penghulu bapak, penghulu kita khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri ya Allah. Betul. Kenapa sebaik-baik umat padahal bentuk tubuhnya kecil-kecil umat Nabi Muhammad? Betul? Kecil-kecil umat Nabi Muhammad, lain dengan zaman umat dulu. Umat Nabi Adam itu sampai 30 meter Bu. 30 meter rata-rata itu. Yang pendeknya mungkin 8 meter. Kalau sekarang 2 meter pun juga sudah dianggap, kata orang Sunda mah, jampung harlung. Leres Bu. Zaman baheula mah terpendek 2 meter. Ayeuna mah tertinggi. Ini semua supaya umat Nabi Muhammad terus meneladani Muhammad. Karena orang yang biasanya postur tubuh kecil dan sebagainya kadang-kadang memunculkan tawadhu di hadapan Allah dan tawadhu di hadapan sesamanya. Inilah hikmah yang Allah berikan. Yang kedua, umat Nabi Muhammad dimuliakan dibanding umat-umat yang lain. Apa didudukan umat Nabi Muhammad ini dari awal Nabi Muhammad SAW sampai akhir kiamat tidak tergantikan lagi. Akhir maksudnya apa dibanding itu semua? Hikmah dibanding itu semua adalah supaya umat Nabi Muhammad sepeninggalnya tidak ada yang mengobok-obok, tidak ada yang menghina. Coba kita baca dalam Al-Quran, terus dibaca tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan sebagainya. Selalu diawali dengan biasa para dai, para mubalik menceritakan inilah kaum yang kurang ajar, begini, begini, begini gitu kan. Umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu, tatkala sudah pergi dengan panggilan Allah, lalu habis semua umat Muhammad, tidak ada yang akan mengobok-ngobok. Kenapa? Ya sudah, karena laste, tinggal kiamat. Betul. Tidak ada lagi umat yang akan menggantikan setelah umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan yang keempat, umat Nabi Muhammad, maaf, secara umum rata-rata miskin.
miskin. Biar secara umum kalau 1, 2 orang, 3 orang ya banyak juga umat Nabi Muhammad yang kaya raya. Kenapa miskin ya? Iya, supaya hikmahnya sayang Allah pada umat Nabi Muhammad, supaya ringan beban di Mizanul Kubro, supaya ringan tidak terlalu beban. Karena kadang-kadang banyak yang dimunculkan kasih sayang Allah dengan berbagai kekayaan, kepopuleran, dan kesuksesan yang berlimpah ruah, tapi kadang-kadang egonya semakin menjadi-jadi, bahkan semakin menjauh dari Tuhan, bahkan sering datang kepada Tuhan dengan maksiat karena lupa dalam arti. Oleh karena itu hikmah, dikala kita lagi berada begini, ulat canggembag jadiri, nikmati bager, da ieu teh paparin ti Allah, da Allah mangresakeun naon bae ge moal ninggalkeun hikmahna, tetap ada hikmah. Oleh karena itu kita telusuri, maka adalah di umat Nabi Muhammad untuk menyertai perjalanan umat Nabi Muhammad dititipkan ibadah di dunia ini, mengemban tugas wajib ibadah dan disertai iman, Islam, ihsan. Di ihsan ini terbuka hikmah. Maka dengan adanya, kenapa miskin? Supaya ringan dihisab, bahkan mudah-mudahan tidak pernah dihisab. Amin. Karena untungnya umat Nabi Muhammad banyak yang miskin-miskin, tapi sodakohnya besar-besar. 50% rata-rata sodakohnya. Coba ibu punya uang 100.000, anak ibu punya uang 100.000, kuliah, masuk, tuluy pakai menjamin anak-anak saudaranya, teman-temannya. 50.000 dipinjam sama temennya, dikasihkan. 100.000 potong 50.000 berarti 50.000 dikasihkan sama saudaranya. Padahal dia juga pas-pasan. Tapi kadang-kadang kalau ibu, bapak, kita semua ditakdirkan kaya raya, punya uang 1 miliar, coba pinta oleh bapak ataupun ibu 500 juta, dikasih enggak? Enggak kan? Jadi memang dermawan orang kecil-kecil itu rata-rata. Orang miskin dermawan. Ini fakta. Orang kecil dari gunung dianggap kita biasa saja memandang sebelah mata, tapi dia berani memberikan setahun 1 kali panennya, memberikan kepada Pak Kiai, kepada Pak Ustadz. Ngasih dia apa? Pisang, banana, dikasihkan. Walaupun 1 tahun dia berkeringat terus, tapi dikasihkan. Biarin dia dahar atau pinggang mambra, nonte salit hiji 2, yang penting ini untuk Pak Kiai, ini untuk Bapak Lurah misalnya. Mereka rela, padahal itu memaksakan, dan setahun tumbuhnya, panennya. Gak mungkin. Kalau dihitungkan dengan analogi matematika, bisnis dan sebagainya, tidak akan terjadi. Tapi kenapa karakter orang kecil dari berbagai sudut kampung desa berani itu semua? Maka bapak, ibu, kalau ada yang sedekah jariah dari kampung, dari pinggiran kota, 5.000, 1.000, awas jangan pandang kecil. Karena memang kemampuan dia itu mampunya 5.000, dikasih 1.000, luar biasa, dasar. Nikmati. Kalau muncul ihsan keimanan, akan muncul perilaku yang menggabungkan bersama perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihaqi la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan Sohibul Hajat di sini oleh Allah diberkahkan kekayaannya, diberkahkan jabatannya, diberkahkan ilmunya, amin. Diberkahkan rezekinya, amin. Diberkahkan segala-galanya. Dan kita pun boleh meminta pada Allah berkah rezeki, berkah apa. Cuma Allah menakar ketentuannya. Tidak mungkin bagian si C datang ke B, tidak mungkin bagian si B datang ke A, karena memang kehendak Allah. Kalau kita sikapi dengan ketauhidan, nikmati. Nah, kalau kita kosong hati, kering kerontang, lupa Tuhan, lupa panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad, maka akhirnya tata jong dudung pakuh merengu, uring-uringan, peda batur boga bagian yang dimuliakan oleh Allah dengan anugerah rezeki, anugerah jabatan, ataupun anugerah popularitas, ataupun anugerah apa. Kita merenung kembali apa yang ada dalam diri kita dan ada orang lain, jadikan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah dalam keadaan sifat Muhammad.
Dan selanjutnya ibu bapak adalah dikasih oleh Allah tertinggi karunia Allah. Sekarang ibu bapak misalnya dianggap sebelah mata, padahal ibu memiliki iman Islam ihsan. Sungguh apa yang di dada ibu, di dada bapak yang ada sekarang di lubuk hati karena lahir daripada iman, maka nalillah yabqa. Apa-apa yang ada di lubuk hati ibu, di dalam kolbun ibu, yabqa, kekal. Apa? Iman ibu. Apa? Islam ibu. Apa? Ihsan bapak. Dan kalau seandainya mereka memiliki uang triliunan dolar, nun jauh di sana, memiliki intan permata, emas, berlian, seluas pantai lautan, mereka belum mengenal Allah, mereka belum merasakan manisnya iman Islam ihsan. Lalu Allah bukakan apa yang ada di ibu, lalu Allah bukakan apa yang ada di adik-adik ini, lalu Allah bukakan apa yang ada di Pak Kiai, lalu Allah bukakan apa yang ada di bapak-bapak kepada mereka, sehingga menembus ruhnya kepada mereka. Ruh itu adalah nur, nur itu adalah kolam, kolam itu adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi. Menembus kepada mereka, terbuka jendela dindingnya, masuk kepada kolbun mereka. Sungguh mereka akan tergopoh-gopoh datang ke tempat yang mulia ini. Amin. Akan apa? Mereka ingin membelinya dengan uang triliunan dolar itu. Dan kalaupun kata ibu, kata bapak, tunggu ya 10 tahun, tunggu ya 20 tahun, mereka akan rela mengantri. Karena sadar apa yang di dalam diri ibu, apa yang ada di dalam diri bapak abadi. Sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kepopuleran, sehebat apapun yang dilimpahkan oleh Allah, tapi tidak ada lillah di dalamnya, hanya berakhir sampah belaka. Hanya berakhir limbah belaka. Hanya berakhir udah paling jadi rebutan dan sebagainya. Tapi yang ada di kolbun ibu, yang ada di kolbun bapak, yang ada di kolbun setiap hamba yang iman kepada Allah abadi. Amin. Lillah. Wa makana fi ghairillah ya nah. Dan apa-apa yang ada di dalamnya tidak ada karena Allah, maka akan rusak. Tidak ada artinya apapun. Maka insya Allah bapak di sini, ibu di sini, luar biasa penyelenggara manakin, bapak kiai, para murabbi, insya Allah disertai dengan jabatan, disertai dengan kekayaan, disertai dengan anugerah karunia Allah. Tapi bapak ibu semuanya menghantarkannya wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Tetap ibu bapak hantarkan kekayaan itu, hantarkan jabatan itu, hantarkan kepopuleran itu sampai ke hadirat Allah abadi semuanya. Amin. Itu namanya berkah, barokah. Makanya mudah-mudahan kita diberkahkan. Amin. Kalau tidak diberkahkan, maka satu hari satu malam bisa 5 kali, bisa 6 kali, tapi tidak kuat dia sembahyang maghrib, tapi tidak kuat dia sembahyang subuh, tapi tidak kuat dia baca Quran, tapi tidak kuat dia sholat duha, apalagi sholat-sholat yang lain-lain, karena berkah tidak ada. Tapi kadang-kadang makan pagi, sore tidak, tapi iman sudah ada di lubuk hati, tetap tahu bahwa kehidupan ini adalah suka dan duka yang akan datang menimpa pada dirinya, tapi sadar bahwa hidup ini adalah sementara. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Hidup dalam hati ini, maka tatkala dia lapar tetap mengadu, mengeluh kepada Allah dan berusaha, tapi penuh dengan kesabaran, tapi tetap ikhtiar. Jadi proporsional terus dalam kemiskinan. Tatkala dia kaya, tetap dia tidak jumawa, hidupnya tetap bersama hamba-hamba Allah, menebarkan ayat Allah, menebarkan karunia Allah, maka dia bikin kekuatan. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan kekayaannya, untuk membawa manfaat bagi dirinya, manfaat bagi anak-anak bangsa, dan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Itulah barokah. Mudah-mudahan bihaqi
la ilaha illallah. Yang keempat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak semua, Pak Kiai, Pak para murabbi, para asatid di sini akan menjawab di hadapan Allah pertanyaan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Apa ya? Dalam Al-Qur'anul Karim ayat surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menciptakan kamu semua, wahai umat Muhammad, umat yang terpilih, umat penengah, umat yang penengah, umat yang menjadi suri tauladan, dan sekaligus kamu ini adalah buat jadi saksi bagi semua manusia. Dari mulai lahirnya Adam, bahkan para nabi, bahkan umat-umat semua, kamu yang akan diangkat saksi. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad pun menjadi saksi buat kamu. Nah, mudah-mudahan kumpulan ini menjadi saksi buat Nabi Muhammad untuk kita. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Dalam Sahih Bukhari, lihat sedikit aja ya. Allah memanggil Nabi Nuh. Yud'anu yaumal qiyamah. Wahai Nuh, apakah kamu hal balaghaku? Apakah kamu telah menyampaikan risalahku untuk umatmu? Bagaimana? Kata Nuh, labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Kami datang, tergopoh-gopoh. Ini adalah pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam yang ditarbiyahkan oleh Allah itu sendiri untuk kita sebagai umat Muhammad. Maka datanglah Nabi Nuh, iya ya Rabb, aku telah menyampaikan ini semua kepada umatku. Lalu kaum Nabi Nuh ditanya, betulkah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya tentang la ilaha illallah? Udahkah menyampaikan kepada kamu semua? Bagaimana? Kata kaum Nabi Nuh. Nah, karena di dunianya tidak ikut ya, di akhiratnya juga akan menjerumuskan. Ma'atana min ahadin wa ma'atana min nadhir. Tidak ada ya Allah ya Rabb. Di akhirat itu mengaku mereka kepada Tuhan. Tidak ada ya Allah ya Tuhan kami. Tidak ada satu pun utusan. Tidak ada yang memperingatkan aku tentang keesaan Tuhan, tentang keberadaan Tuhan pencipta pemberi. Oleh karena itu, maka Nabi Nuh melanjutkan pertanyaan. Maka Allah melanjutkan pertanyaan kepada Nabi Nuh. Kata kaum begitu. Bagaimana? May yashhadu laka. Firman Allah, siapa yang akan menjadi saksi bagi kamu wahai Nuh? Qala, kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuh. Nabi Muhammad dan umatnya. Yang ada di Cimahi ini umat Muhammad kan? Betul. Insya Allah diakui, amin. Dan mudah-mudahan diabadikan, amin. Kita bersimpuh di tempat yang mulia ini. Para penyelenggara manaqib mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, ruang dan waktu karena cinta pada Muhammad, karena cinta pada Allah. Para kiai, para murabbi, para asatid, wabil aula pak kiai kita yang ada di sini didatangi dari Misbahun, semuanya karena cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak akan disia-siakan, karena cinta lahir dari qalbun sejati, maka akan masuk kepada qalbun sejati. Karena cinta yang lahir dari qalbun sejati, itulah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah frekuensi Muhammad. Karena cinta ini datang dan pergi, bertemu dan berpisah. Cinta sejati ini adalah apa? Ijtima alaihi wa tafarraqu alaihi. Bertemu kita di tempat yang mulia ini karena Allah, dan insya Allah berpisah pun karena Allah. Itulah sejati. Itulah Nur Muhammad yang akan menjawab di hadapan Allah. Itulah kemenangan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perspektif thariqah apa ya? Nah, kita dalam istilah dimensi thariqah ya. Dalam dimensi thariqah, di dalam kitab Risalatul Aliyah ataupun dalam kitab Tanwirul Qulub ataupun dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Nah, konkret di dalam kitab Tanwirul Qulub ada istilah latifatul qalbi di bawah susu sebelah kiri. Ada latifatul ruhi di bawah susu sebelah kanan.
masuk ke wilayah latifatus sirri. Ini di atas susu sebelah kiri, ada di atas susu sebelah kanan latifatul khofi, di tengah-tengah dada latifatul ahfa. Apa latifah? Wilayah-wilayah nur. Di tengah dada wilayah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esensinya di dalamnya apa? La ilaha illallah. Karena yang ditugaskan kepada Nabi Muhammad kalimat itu, untuk menyampaikan itu. Yang disampaikan kepada Nabi Adam kalimat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Yang paling agung yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku dari mulai Adam sampai beliau yang 124.000 nabi dan rasul, kalimat yang teragung termulia itu kalimat la ilaha illallah. Ini sabda Rasul, bukan karangan kita, bukan, sabda Rasul. Lalu di sini ada Nabi Adam, frekuensi keadaman, latifatul qalbi. Di sini frekuensi enu, bahtera enu, keenuhan. Dan ada frekuensi keibrahiman. Di sini frekuensi kemusaan. Di sini frekuensi nur wilayah keisaan. Itu semua di samping Nabi Adam, bapaknya semua nabi ada di sini. Yang 5 itu siapa? Ulul azmi. Ulul azmi terunggul di antara nabi dan rasul, betul Pak? Nah, diperas lagi menjadi 2 dari 5. Dari 25, 5. Dari 124.000 nabi dan rasul sampai 5 itu ulul azmi, lalu diperas lagi. Siapa? Khairuhum. Yang terbaik di antara yang 5 ini siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu oleh Bapak digabungkan frekuensinya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Perspektif thariqah 5 latifah semuanya adalah 10 mewakili yang 5, semuanya terwakili. Maka yang 5 ini adalah pimpinan anbiya wal mursalin, tetap mengemban tugas harus menyampaikan kemahabenaran Allah, la ilaha illallah. Itu lalu oleh Bapak digabungkan, disambungkan frekuensi Bapak bersama frekuensi para anbiya wal mursalin yang diamalkan para aulia Allah, para ulama ubillah, ulama ul ilmi. Maka itulah yang berhak menjawab di hari kiamat atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka, karena dia merasakan keibrahiman, karena dia merasakan keenuhan, karena dia merasakan keadaman. Betapa besar. Dan di hari kiamat nanti orang terseok-seok mencari Adam alaihissalam, ingin syafaat Nabi Adam bisa 1000 tahun dalam kegelapan. Karena di hari kiamat itu menurut satu kaul ada gelap, 1000 tahun. Ada terang benderang matahari yang 7 dicetakan. Wah, dahsyat luar biasa. Di hari yang mencekam, di hari yang mengkhawatirkan, orang yang sudah bergabung bersama Nuh bahteranya di dunia bersama Nuh, di dunia bersama Ibrahim, di dunia bersama Isa, di dunia bersama Musa, di dunia bersama Muhammad. Frekuensi ketauhidannya, frekuensi kemahabbahannya, frekuensi kemakrifatannya, maka di akhirat tinggal menuai hasil dari dampak usaha yang Allah bebankan sekarang di dunia ini. Karena di akhirat bukan waktu usaha, di akhirat itu waktu menghitung. Namanya juga yaumal hisab, betul Pak? Bukan waktu usaha. Maka dikatakan orang mencari-cari Nabi Adam, orang mencari-cari Nabi Nuh, itu kan usaha. Ya kalau usaha berapa ribu tahun pun juga tidak akan sampai, tidak akan bisa, karena bukan waktu usaha. Bapak tidak diperintah lagi di akhirat berusaha thalabul ilmi. Sekarang diperintahnya. Tapi kalau sekarang Bapak bergabung, maka bergabunglah nanti di hari kekal. Amin. Surga apa yang diraih, yang diadakan dalam Daukul itu? Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Adni dan sebagainya. Bukan surga itu lagi. Tatkala Bapak bergabung bersama Rasul Allah dengan kalimah yang dibawa oleh para Rasul Allah, kalimah la ilaha, maka Bapak telah mendapatkan jannatani,
Apa jannah tadi? Surga, 2 surga. Pertama surga yang telah Allah ciptakan, surga Jannatul Firdaus. Yang kedua Bapak mendapatkan surga yang didambakan para ahlullah, para kekasih Allah. Surga apa? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Yang ada di ma'rifat Ibrahim, yang ada di ma'rifat Nuh, yang ada di ma'rifat Musa, yang ada di ma'rifat Habibana wa Nabiyana Muhammad. Itulah surga ma'arif. Maka didiklah anak-anak ini, sabda Rasul Allah apa? Intahu ala sibyani. Pertama yang harus datang kepada lisan anak-anak, pertama yang harus hafal di bibir anak-anak apa? Imtahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Nah, diajar-ajar kan oleh sama orang tuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus la ilaha, tingkatkan terus, tingkatkan. Masuk wilayah thariqah. Di sana ada ma'rifat, di sana ada mujahadah, di sana ada muraqabah, di sana ada mukafahat, di sana ada muayyanah, di sana ada apa? Ada mukasafatul yakin, mukasafatul ghaibi, bihaqqi la ilaha illallah. Kalau sudah masuk ke relung jiwa, di sana bergabung bersama para wali Allah, bergabung bersama hamba Allah, bersambung bersama para anbiya Allah, maka itulah hamba yang telah menemukan Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita, karena hidup kita ini semuanya kalau tanpa Nur Muhammad, tidak ada Nur Muhammad, tidak terpikirkan bahwa ini adalah jiwa kita ini yang berbentuk biologis ini, semuanya adalah nikmat dari Allah. Sejauh mata memandang, telinga dengan pendengarannya, nih kulit dengan perasaannya, belum kepada hisi yang lain, belum kepada ruhani, semuanya itu adalah kasih sayang Allah. Maka sering kita menyebut alhamdulillahirabbil, sering kita menyebut Allahu Akbar, sering kita menyebut la ilaha, tapi frekuensinya mana ya? Kadang-kadang masih terbawa adab. Ucapan mengucapkan Allahu Akbar, ucapan kita mengucapkan la ilaha, ucapan kita masih mengucapkan alhamdulillah, tapi wa fi qalbika kamsonan. Tapi dalam lubuk hati kita kadang-kadang terjadi beberapa berhala, karena rasanya tidak masuk, ucapan tidak konkret, tidak bersinergi dengan ingatan. Maka dikasih lagi oleh Allah yang menelusuri Quran dan hadis para aulia Allah. Wabil aula yang dibacakan tadi apanya? Manakibnya Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, supaya nyambung ucapan dan ingatan. Qadiriyah wa naksaban dia. Qadiriyah yang diucapkannya la ilaha, naksaban dia inti isi la ilaha, ma'rifatul qalbi, ma'rifatul ma'bud, ma'rifatul haq, hidup. Karena ini mahalul ma'rifat, qalbun ini tempat untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi hubung. Tatkala sudah tersambung, terhubung, maka tatkala kita mengatakan alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin, semua yang ada di tubuh ini malu kita. Ini semuanya dari Allah. Bergetar ini dari Allah. Gerak dan diam kita milik Allah. Sejauh mata memandang ini kasih sayang Allah. Betul Pak? Semuanya dari Allah. Kenalkan. Coba dari sekarang kenalkan. Hidupkan hati kita merasakan ini kasih sayang Allah. Itulah sikap Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Jangankan melihat tubuh, postur tubuh diri sendiri, melihat seluruh alam pun, selama dia melihat seluruh alam semesta pun selalu aktif mengingat Allah. La ilaha illallah. Ini kasih sayang Allah. Tapi kalau kita lupa, hati kering kerontang, ingat Allah, biasa-biasa saja ya. Dengar adzan biasa-biasa saja, dengar yang dzikir ya biasa-biasa saja. Bagi orang yang sudah imannya, kualitasnya kualitas ma'rifat arifin, lam yarawna li anfusihim, dia tidak melihat dirinya. Tatkala sudah hadir ingatannya pada Allah, merasakan ini semua kasih sayang Allah. Semuanya mana yang bukan dari Allah? Nah, maka udah merasakan ini milik Allah, maka harus kembali kepada Allah.
dalam segala aktivitas, itulah Muhammad. Alhamdulillahirabbil, itulah sikap Muhammad. Maka kita memperingati Maulid Rasul ini, mudah-mudahan frekuensi akhlak beliau selalu ada dalam kolom kita. Amin. Selalu ada dalam hati kita. Bihaqqi la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi susah, bingung, lalu tiba-tiba ada orang yang datang kepada ibu. Ini Ibu Ade? Oh iya. Dari mana Bapak? Saya dari Jakarta. Ini ada utusan untuk Ibu. Dia ngasih ini. Begitu dilihat, di amplopnya ada 10 juta. Ini orang siapa? Ini siapa? Ini katanya untuk bekal anak Ibu dan bekal Ibu. Lalu sebulan kemudian datang lagi mengasih 5 juta, mengasih berapa aja. Dan Ibu saking membutuhkannya. Merenung lama-lama Ibu ataupun Bapak, ini siapa orang yang mengasih? Mencukupi hidupku ini. Memberi untuk anak-anak, memberi untuk keluarga. Lalu dia terus. Maka muncul dalam ingatan Ibu, muncul dalam ingatan Bapak, kalau ini orang yang suka mengasihi ini, menolongku, memberiku, kalau dia laki-laki akan dianggap ayahku, kalau belum tua akan dianggap kakakku, kalau ini datang dari anak-anak akan dijadikan dia anakku. Betul. Kenapa? Ya kita berterima kasih. Muncul kan? Betul. Kalau datang ini yang sebaya denganku, kakak ataupun adik, mesti aku akan cintai. Siapa sih? Lama-lama mengasihi nama. Itulah bersifat manusiawi. Coba renung hati kita. Siapa yang menggerakkan kita ini? Al-Mudabbirnya siapa? Allah. Siapa yang melihat? Allah. Kita tahu hijau, kuning, biru. Ini tahu semua ilmu dari Allah. Lupa kita. Tahu ini semuanya. Dan kita tahu hijau, kuning, biru ini karena apa? Karena ada cahaya. Betul. Cahaya ini dari siapa ya? Min nuri jamalihi, dari jamalnya Allah. Lalu Allah mengawali penciptaannya awal ma khalaqallah nuru nabiyika. Allah pertama menciptakan semua makhluk diawali dari nur nabimu. Siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyertai penglihatan kita, menyertai pendengaran kita dikarenakan ada Nur Muhammad. Harimau saja, binatang buas tidak pernah mau makan anaknya, betul. Ini yang secara umum. Kalau yang error 1, 2 itu jangan dijadikan hukum ya. Ini yang secara umum aja. Itu karena ada Nur Muhammad. Lihat kita kepada segala sesuatu adalah tahu ini, tahu hijau. Siapa yang mengasihi ini semua? Lalu kita makan buah mangga, buka buah durian, buah tunun, buah, bisa berjuta-juta rasa yang ada di muka bumi ini dengan satu lidah ini mampu membedakan. Di samping lezatnya nikmat kita makan apel, di samping kita lezatnya makan anggur, tapi bisa ada pendidikan. Setelah makan itu tahu itu anggur, setelah makan itu tahu itu mangga. Betul Bu? Ilmu kan? Betul. Dari siapa? Dari Sang Pencipta. Sang Pencipta memberi kepada kita rasa itu. Alhamdulillah. Kalau dicabut rasa gak enak kan makan. Kemarin-kemarin banyak yang kehilangan rasa, betul. Kenapa ya? Nah, kenapa kan? Alhamdulillah kita semua masih dikasih rasa. Amin. Ini semua jangan kasih rasa. Siapa yang memberi ini? Allah. Maka hadirlah Allah dalam qalbun kita. Maka hadirlah Allah dalam tangan kita, dalam penglihatan kita. Wa husnul yantahi fi rijlaihi. Kalau dikir kita sudah menembus kedua tangan kita, mesti wasamaratuhu iqtaus shadaqah. Mesti gemar, buahnya itu gemar sedekah. Itu sifat Muhammad. Karena kita mau ikut Rasul. Wa husnul yantahi fi rijlaihi. Kalau dikir sudah menembus, merilai kedua kaki kita, wasamaratuhu,
buahnya dari zikir itu mesti wasamaratuhu, buahnya al-masyu ilal jamaah, mesti gemar berjamaah seperti Bapak dan Ibu ini. Amin. Ini buah dari zikir, mudah-mudahan. Amin. Karena kita yakin akan pergi nanti di kampung akhirat, akan bertanggungjawabkan kehidupan ini. Maka berjalan walaupun hujan, karena ini akan diabadikan Allah. Amin. Bihaqi la ilaha. Terus wa husnun fi ainihi, kalau zikir sudah masuk kepada relung mata kita, wa samaratuhu, buahnya ini mesti an-nadaru ilal ibarah. Mesti buahnya itu akan senang melihat yang menjadi pelajaran. Ya, gangguan ini kan banyak, betul Pak? Kita mau lihat Ustadz Anu, kita mau lihat ini. Ada iklan yang macam-macam. Ini nggak dilihat bagaimana, dilihat bagaimana kekuatan iman di dada kita kan, betul. Nah ini semuanya. Jadi di tengah-tengah zaman yang semakin mengkilap, menggemerlap seperti ini, dengan apa kita untuk masuk kepada benteng pertolongan di dunia dan di akhirat? Oleh karena itu Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ilaha isni, la ilaha illallah bentengku, firman Allah. Wa man qolaha faqad daholaha. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha, berarti dia masuk pada bentengku. Wa man daholaha, dan barang siapa masuk kepada bentengku, faqad umina min azabi. Yakin aku akan amankan dari adab yang aku ciptakan. Ini hakikat ya. Hakikat kan tidak ada sesuatu yang bukan dari Allah. Semuanya secara hakikat itu kan apa? Semuanya. Bal yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala hakikat. Kita menyaksi orang-orang yang bermakrifat pada Allah dalam ketauhidannya, mengenal, mencintai dan mengetahui segala sesuatu yang dia lihat. Apa? Sesungguhnya tidak ada perbuatan. Semua yang melempar, yang bergerak, yang duduk, yang apapun juga dia musyahadah. Sesungguhnya yang berbuat itu adalah secara hakikatnya wallahu ta'ala, Allah subhanahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan menjadi benteng kita dunia dan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan digantikan oleh zaman yang akan selalu terjadi, karena zaman kita mungkin lain lagi zaman untuk anak cucu kita. Tapi mudah-mudahan kita tetap la ilaha Muhammadur Rasul. Anak cucu cicit kita pun tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan qabiltu atas al-mukarram dan pemangku manaqib. Mudah-mudahan semua telah Allah pertemukan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, pertemukan kami semua ini, walaupun yang ada kenal, yang ada udah kenal, yang ada yang belum kenal. Ya Allah, pertemukan dan satukan kembali di surga-Mu. Amin. Dengan ridho dan rahmat-Mu, fadl dan rahmat-Mu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.